review 13 saham yang mengalami kenaikan tertinggi hari ini untuk saham di atas 1 triliun rupiah. Yang pertama adalah BCIC, kemudian ada Tefas, ada Clay, ada Rally, ada Diva, ada CMNP, IPOEL, INAF, INPP, Cleo, Raja, PNGO, Rise. Kemudian di kolom berikutnya saya sertakan tren total aset per kuartal ya. Ini adalah kuartal terakhir yang mereka rilis ke Bursa Efek Indonesia, jadi ini update terakhir. Ini adalah kenaikannya. Ini adalah chartnya ya. Jadi chart saya perkecil menjadi seperti ini. Kemudian supaya kalian tahu trennya. Kenaikannya 41%, 7 dan 3. Kalau kemudian ini adalah tren sahamnya selama 30 hari. Ini adalah kenaikannya, jadi selama 30 hari itu saham BCIC sudah naik 29,9% dan ini adalah grafiknya secara miniaturnya. Pergerakannya seperti ini. Silakan dicek kalau ada yang ragu tentang chart ini. Mengapa chart ini saya sertakan supaya kalian tahu dinamika sahamnya. Apakah saham ini sedang ngetrend atau hanya averaging aja. Ini penting supaya kita bisa menjebak saham ya. Bukan kita yang dijebak, tapi kita yang menjebak. Kemudian ini adalah karakteristik 400 harinya. Ini berarti saham BCIC itu sudah turun 30,4% secara 400 hari. Kenapa saya pilih 400 hari? Sudah sering saya jelaskan bahwa ini mewakili 4Q ini. Jadi ini setahun itu 365 hari, tapi saya bikin lebih menjadi 400 hari supaya ini lebih kongruen dengan grafik total asetnya. Jadi kalian bisa cek di sini ya, misalkan saham ini secara kenaikan total aset bagus misalkan, seperti BCIC 41%, kemudian kenaikannya 30 hari baru 29%, atau malah tren 400 harinya 34. Jadi kurang lebih saham ini layak dipertimbangkan karena dia dari sini kita bisa lihat bahwa dia ada di area bottom line. Jadi bottom line itu sebenarnya tidak bisa dilihat dari sebulan 2 bulan, tapi harus melihat tren total aset. Kenapa total aset ini penting? Karena seperti ini ya, misalkan kita misalkan pengusaha bis memiliki 3 bis. Tahun depan kita memiliki 8 bis. Tidak penting apakah bis itu belinya cash atau kredit atau itu hibah dan sebagainya. Tetapi ketika total aset kita, alat untuk membuat kita bekerja, usaha itu berjalan, naik, otomatis daya saing, kepercayaan investor dan masyarakat itu akan naik gitu. Logikanya seperti itu. Jadi secara kenapa saya lebih menyertakan total aset dalam hal ini. Dan bukan total aset dalam bentuk rasio ya, tapi dalam bentuk tren. Karena tren itu penting. Bahwa kenaikan itu lebih penting daripada seberapa besar leverage-nya. Di banyak penelitian jurnal-jurnal ilmiah hal itu sudah dibuktikan bahwa tren total aset itu sangat mempengaruhi kinerja saham. Jadi, tetapi walaupun demikian selalu terjadi abnormal return ya antara total aset dan kenaikan harga saham tidak sinkron, itu terjadi juga di sini. Jadi itu nggak masalah. Jadi saham itu adalah memilih hal yang logis karena akan selalu ada abnormal dalam pergerakan sahamnya dan kita tidak perlu dengan data ini justru Anda tidak terpancing untuk masuk saham-saham jebakan gitu. Oke. Selanjutnya kesimpulannya adalah seperti ini. Berdasarkan kenaikan total aset terbaik itu ada di BCIC, kemudian Cleo 21,55%, kemudian Rise 12,76%, CMNP dan selanjutnya. Kemudian untuk tren yang terbaik selama 30 hari harga sahamnya Tefas, Rally, BCIC, CMNP. Jadi data ini ada di komunitas ya, saya posting di komunitas nanti setelah saya posting videonya dan Anda bisa lihat data ini gratis. Yang terjelek adalah seperti ini untuk
400 harinya yang terbaik kenaikannya adalah Raja, kemudian Rise, JMNP, Rally. Kemudian yang terjelek dalam 400 hari adalah Diva, Enough, INPP, BCIC, Clay. Jadi itu adalah resume dari saya. Semoga resume ini bisa membantu Anda memilih saham, karena investasi saham adalah memilih yang terbaik di antara yang terbaik. Oke, thank you. See you next time.